Salam satu nyali Wani. Wani. Jumpa di Bukan Orang Dalam untuk episode laga menghadapi Pekan Arema FC ya. ya, Pekan ke-12 yang mana memang 13. 13 yang mana tinggal 3 hari lagi Mas ya. Ya. Kita akan berjumpa di Gelora Bung Tomo dengan segala cerita ya Mas ya. Karena memang jelang laga ini memang ada bumbu-bumbu yang memang menjadi cerita jelang laga menghadapi Arema FC teman-teman ya. Jadi untuk pekan ke-13 kita kemarin melihat bagaimana Persebaya mengalahkan Madura ya di Gelora Bangkalan. Yang mana memang situasinya ketika kita nonton di stadion ya ketir-ketir ya. Maksudnya hasil imbang juga ini membuat posisi klasemen semakin dekat. Intinya kan seperti itu toh. Betul. Tapi ya akhirnya untuk Persebaya Surabaya mampu mengalahkan Madura dengan skor 1-2. Apa yang mungkin Mas Bimo lihat di laga menghadapi Madura sebelum kita nanti mencoba mengulas menghadapi Arema? Seperti yang kamu selalu bilang, kalau nonton Persebaya itu lebih enak babak kedua. Kenapa? Karena keinginan untuk menang jauh lebih besar di babak kedua. Entah itu di babak pertama unggul untuk killing the game, di babak kedua seri di babak pertama, atau bahkan ketinggalan di babak pertama. Jadi akan lebih asik di babak kedua. Kemarin benar-benar menikmati sih, walaupun kemarin ada sedikit bukan insiden ya bumbu-bumbu cerita terkait VAR dan lain-lain itu menarik. Iya. Apa yang diturunkan oleh Paul Munster hampir sama ketika menghadapi Persija, namanya Kasim Bottom menjadi ngomong falseness sih nggak falseness karena memang dia memang gerak, stay juga toh. Artinya memang tugasnya untuk mempressing dia geraknya yang ngiringanan, nggak terlalu jauh sampai ke melebar. Benar. Memang kalau kita lihat tugas dari Kasim Bottom ini mempressing sepertiga akhir dari betul. Dengan power dan speednya memang effortnya luar biasa kemarin ya. Memang teman-teman agak bertanya-tanya tentang kok iso Kasim Bottom ditampilkan lagi di posisi false nine atau juga posisi striker Mas. Mungkin ada cerita soal itu. Waktu tak tanyakan sih memang dia ngomongnya striker, tapi kalau kelihatan di lapangan sebenarnya nggak murni banget jadi striker ya, artinya dia memang hanya untuk pressing central back, narik central back kiri kanan. Tapi dia bilang Kasim bilang dia hanya butuh gol di posisi itu. Sebenarnya dia udah mulai nyaman walaupun tekanannya berbeda. Dia seperti ya sedikit bocoran di sesi latihan dia memang oke di posisi itu. Betul. Beberapa kali mencetak ketika game internal. Artinya memang selain dengan strategi untuk mempressing tim lawan langsung di pertahanan lawan ya, tapi juga ada insting gol yang dimiliki oleh Kasim Bottom Mas. Betul. Dan dia punya kemampuan untuk itu gitu loh. Dari kinerja kemarin kita lihat full ya di atas ya. Artinya Kasim Bottom benar-benar seorang pekerja keras di posisinya. Sesuai run dari atau game plan dari Paul Munster pastinya. Overall memang sebenarnya permainan Persibaya menghadapi Madura ya sama-sama seperti menghadapi Persija atau sebelumnya ya. Kita ada memang beberapa kesalahan yang dilakukan, tapi memang secara mentalitas tim kita mampu bangkit Mas Bimo. Mampu artinya jangan sampai ketinggalan lagi gitu loh. Ini yang mungkin ya di musim ini selalu saja sih kayak mengatakan bahwa ya step by step dan kita mencoba untuk mengevaluasi apa yang memang menjadi kekurangan dari tim ini. Menghadapi Arema, ini yang menarik adalah Arema mulai bangkit Mas. Artinya beberapa game meraih kemenangan ya. Terakhir menghadapi Persita menang. Mereka juga penampilannya untuk golnya mencetak gol juga tinggi ya. Beberapa kali mencetak 3 gol. Otomatis juga Arema ini datang dengan modal yang bagus Mas. Betul. Modal terakhir malah menang 3-0 ya. Iya. Hanya selisih 6 poin dari Persibaya. Artinya hanya selisih 2 laga. Dan Arema tercatat sampai saat ini top skor sementara Liga 1 itu Dalberto. Iya. Arema juga kalau nggak salah menjadi tim nomor 1 ketika laga away. Artinya memang punya histori bagus di laga away. Madura menang, Semarang menang. PSM mereka. PSM. Iya, laga away-nya Arema keren juga bagus musim ini. Jadi memang punya histori yang bagus ketika pelatih kita Paul Munster dipastikan akan absen mendampingi Persibaya ketika laga menghadapi Arema. Kenapa bilang dipastikan ya? Karena memang
sesuai regulasi 2 kartu kuning sudah cukup untuk membuat absen Official ya. official tidak bisa mendampingi di band. Walaupun mungkin belum ada sidang komdis atau apapun, Iya, tapi iya. biasanya udah dipinggirkan dulu. Ini juga barusan konfirmasi orang dalam ya bahwa memang dipastikan Dipastikan absen ya, walaupun belum ada keputusan komdis iya, di web ya. Jadi kartu kuning PM ini diterima ketika laga PSS. PSS dan juga terbaru Kemarin. Madura United. Soal tidak hadirnya PM ini juga saya pribadi ada pengaruhnya Mas, karena memang kalau kita lihat 12 laga ini PM nggak pernah duduk di bench loh. Betul. Jadi instruksi selalu hadir ketika Persebaya berlaga, artinya selalu di pinggir lapangan untuk memberikan instruksi. Ya, artinya ada kalau boleh saya bilang ada pemain ke-13 selain supporter ya, yang ada di pinggir lapangan langsung yang memberikan instruksi yang day by day-nya ya otaknya Persebaya waktu latihan di situ. Energinya Paul Munster juga terlihat sekali kan sebagai pelatih muda yang meledak-ledak. Baik itu ke pemain, baik itu ke pelatih, baik itu ke kemarin aja kita dengar di Madura waktu pergantian pemain siapa? Back Randy, bukan? Enggak, yang back catur atau siapa kemarin yang ditangani Randy May. Catur ya yang sempat ditarik keluar kan. Itu kan ada sedikit waktu terbuang hanya karena berbarengan dengan pergantian Madura. Official keempatnya nyusun pergantian pemain nggak maju-maju. Dia kan teriak ke arah wasit. Ada energi positif yang ditularkan dari Paul Munster ke pemain. Jadi kalau benar yang kamu bilang, kalau dia nggak ada ya sedikit pengaruh ya. Uston juga berpengalaman, tapi akan menjadi energi lain kalau tetap ada Paul Munster sama Uston secara bergantian. Iya. Itu yang juga diungkapkan Paul Munster ketika press con Mas Bim, bahwa ada aja, artinya memang jelang laga Arema pasti anak asing usil lah ibaratnya kan. Meskipun memang ya dia bilang gini, kalau nggak salah ingat, selalu kalau ada kejadian aneh, nggak cuma laga kemarin ya inilah Liga Indonesia. Iya. Itu yang dikatakan oleh PM jelang laga menghadapi Arema, yang ya sebenarnya PM minta banding tapi memang mungkin waktu ya karena terlalu mepet juga. Ini yang kita lihat adalah tidak adanya PM, apakah marwah, maksudnya artinya posisi PM ketika tidak ada ya apakah mampu digantikan Uston Mas Bim di bench meskipun hanya mampu dalam artian gini, dalam rentang waktu yang sejak PM masuk, Uston pasti sudah mengambil banyak pelajaran dari apa yang biasanya dilakukan PM di pinggir lapangan, di latihan, pasti dia akan dilakukan. Kalau secara instruksi dan lain-lain, sekarang kan zamannya teknologi ya. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan Paul Munster di atas, katakanlah di tribun, untuk tetap memberikan suntikan semangat, strategi atau apapun ke bawah. Banyak dilakukan. Di luar negeri pun juga kayak gitu kan. Betul. Untuk kondisi tim kayaknya nggak ada yang absen ya. Sebenarnya nggak ada yang sejauh ini kemarin yang kartu kuning kan hanya on nggak mungkin absen. Maksudnya nggak mungkin absen karena akumulasi ya. Catur sama si Rivera. Iya Rivera. Saya belum ngecek kalau untuk yang absen. Sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya komplit, tinggal nanti bagaimana jelang laga itu kondisi pemain ya, apakah bugar. Ya, kondisi pemainnya atau bugar, karena ini sangat mepet ya. Sebenarnya nggak mepet sekali, kebetulan laga kemarin hanya di Bangkalan yang langsung pulang. Jadi mungkin nanti akan ada pergeseran. Ini perakiraan ya, pergeseran misalnya kemarin ngetes Malik setelah cedera lama, dia main setengah babak dengan penampilan yang katakanlah dia sudah baik lah untuk seorang pemain yang habis cedera. Bisa jadi seperti itu. Tapi Paul Munster akan selalu ada kejutan, siapa lagi mungkin Kasih masih tetap di situ gitu. Untuk menjawab teman-teman yang di kolom komentar kenapa dimainkan Kasih, kenapa nggak di kita sebenarnya Paul Munster sudah menjawab di beberapa wawancara ketika latihan, artinya dia akan melihat kebugaran pemain jelang laga H-1. Artinya memang kalau nggak fit dia nggak akan mainkan. Ini yang mungkin teman-teman bisa saja nanti mungkin kayak Rizky Dwi kenapa nggak, selain dengan strategi mungkin soal kebugaran atau mungkin seperti Alvan mungkin ada faktor lain ya. Ini yang memang harus teman-teman pahami juga ketika Paul Munster mengucapkan pentingnya kebugaran atau juga stamina dari pemain sendiri Mas Bim. Betul, karena pola main Paul Munster itu
eh, ya mau lari, Iya. mau ke belakang, mau pressing dari depan, mau pressing bantu ke belakang. Artinya kebugaran memang nomor satu. Itu. Untuk head to head Mas Bim, kita kalau head to head memang menghadapi Arema 5 laga terakhir kita menang terus. Betul, walaupun tipis-tipis. Terakhir, tapi kalau ngomong tipis ada laga yang mana 2-3 terakhir. 3-1 musim 3-1, lalu ini oh menjadi ya. skor terbesar kita hingga Saat sampai ini, artinya untuk cetak 3 gol, benar. Ini masih cukup susah. cukup menarik sebenarnya. Saya sih harapannya nanti di laga menghadapi Arema di Gelora Bung Tomo ada banyak gol tersaji karena Betul. melihat beberapa game Arema juga mereka berani bermain terbuka Mas. Arema musim ini menurut saya menarik secara permainan karena memang benar-benar entah itu laga home di Blitar ataupun away dia bermain terbuka. Ya karena materinya memang versi saya ya, materi pemain asingnya Arema cukup bagus. Iya. Mulai dari kiper saya nggak terlalu hafal, hanya hafal Dalbeto sama Lokolingo. Karena memang itu pemain bagus dan Arema nggak pernah dalam 2 atau 3 musim terakhir nggak pernah salah dapat striker bagus. Betul. Mulai yang sekarang di Persija, Gustavo, Dalberto, Carlos Fortes, itu nggak pernah salah. Artinya tantangan buat Slavko, Kadek, sebelum sampai ke belakang mungkin Gilson ataupun Cobra untuk memfilter mereka itu karena memang sangat sangat keren lah untuk tim Arema saat ini bisa mencatatkan nama satu pemainnya menjadi top skor di tengah riuh rendahnya Liga 1 saat ini. Oke, tadi Mas Bimo sempat nyentil soal nama Gilson. Ini kemarin kan Gilson dicadangkan nama Tony sebagai pelengkap untuk U22 ya. Apakah nanti ada hal yang berbeda lagi karena memang kan Tata kan dipanggil oleh timnas. Alvan kondisinya memang kita masih belum tahu karena ketika statement dari timnas sendiri mengatakan kebugaran gitu. Ada tersisa Tony dan juga kalau Adi nggak mungkin karena ada Andika yang masih fit dan juga Hernando mungkin ya masih fit. Apakah nama Tony akan diturunkan lagi musim? Kalau untuk regulasi memang harus memasang itu, saya kira nama Tony akan muncul ya, akan muncul sebagai pemain yang akan dimainkan untuk minimal babak pertama seperti biasanya Alfredo Tata yang mengisi regulasi U21 ya. Ini kesempatan untuk Tony Firmansyah untuk membuktikan bahwa dia memang layak untuk masuk salah satu starting 11 di beberapa laga karena baru dua caps ya kemarin sama satunya udah lupa, lama banget main tapi hanya 2 menit kalau nggak salah. Oke, kita setelah soal tim kita ke dunia supporter Mas. Nah ini rame nih. Oh ya, untuk kuota besok dipastikan itu sudah konfirmasi sama Ketua Panpel 25.000. Ya. Tadinya kan 20.000. Ini hari ini saya tadi udah kontak Panpel memastikan bahwa kuota tiket ada 25.000. Dan di web saya lihat masih ada, tapi yang bundling ya. Yang bundling sama Liga Persik sama Superfan bawah tapi sudah full book. Itu update terakhir. Oke. Soal supporter jelang laga menghadapi Arema memang pasti rame sih kalau kita bilang bukan hanya lawan Arema ketika menghadapi Bandung maupun juga Jakarta pasti sosmednya pasti rame. Cuma ada yang berbeda ini. Ada yang statement bahwa ini laga biasa. Kalau saya nggak bisa bilang laga biasa karena memang buktinya bahwa di sosmed juga rame dan teman-teman yang luar kota juga mengadakan open tour. Ini artinya kan memang pengaruhnya juga tetap lah. Ya, karena Arema yang mana lah. Ya, terserah mau Arema FC maupun juga Arema Indonesia tetap aja kalau ngomong Arema teman-teman ini masih bergairah untuk penonton ya. Karena ya tadi itu bumbu-bumbu di dunia sport. Kalau Mas Bimo melihat seperti apa ini? Ya itu kalau saya melihat masih wajar sih, artinya kita punya histori yang ya kita sama-sama tahu sama Arema kayak apa, walaupun Arema kayak apa ya tetap membawa nama Arema masih gitu loh. Artinya gairah supporter semakin tinggi itu hal-hal positif yang sebenarnya bisa menjadi titik awal bahwa gairah supporter ya harus seperti ini untuk semua lawan yang ada di Indonesia. Untuk apalagi posisi Persebaya sekarang lagi enak ya, artinya di pucuk dengan 27 poin. Mainnya juga pas di weekend lagi kan sebenarnya memang untuk saling ketemu supporter, terutama ya supporter kita sendiri gitu yang dari luar kota, saling ketemu, saling support, saling sharing ide. Bahkan mungkin ada hal-hal menarik yang besok akan terlihat di lapangan dengan campaign yang kayak Huvi misalnya, see you soon. Apa kita sama-sama nggak ngerti.
Tapi memang belum konfirmasi sebenarnya apa yang akan terjadi di sana besok. Ya semoga dengan bumbu-bumbu yang ada, misalnya nggak usah lah kita ngomong kasus mural, kita nggak ngerti siapapun itu, walaupun sebenarnya bisa dicari dengan CCTV ataupun CCTV kota itu udah sangat-sangat banyak, entah itu milik Pemkot atau milik swasta atau milik rumah, kayak depan rumahmu pun ada CCTV gitu loh. Artinya ya memang seperti itu. Pendapatan panpel akan naik karena tiketnya dinaikin. Nah, itu urusannya mungkin kalkulasi bisnis ya, artinya kuotanya cuma segitu, artinya harganya dinaik. Susah juga sebenarnya sebagai supporter harganya naik gitu loh. Tapi ya namanya bonek, kecintaan terhadap Persebaya melebihi segala-galanya gitu loh. Oke. Oke, terakhir Mas Bim, kita singkat memang memori penuh soalnya. Prediksi Mas Bim. Iya, ngirimnya juga susah. Prediksi Persebaya akan tetap di tren positif, artinya menang. Kalau prediksi sih kita akan clean sheet, menang 2-0. Kalau saya tipis 1-0 aja sih. Untuk menjaga tren positif nggak masalah, nggak harus menang besar sih. Yang ditunggu adalah ya kita sebagai bonek supporter, sudahlah benar-benar kita teror tim Arema. Ya, secara positif ya, teror artinya 90 menit benar-benar jatuhkan mental pemain. Ya apa caranya mental pemain drop, pemain kita bisa nyetak gol, menang, kita pesta bareng-bareng malam minggu di Surabaya. Ono Korea Mas Bim? Hah? Belum konfirmasi Korea. Oke. Nanti Korea jadi Tribun Gate 1. Oke, tadi singkat untuk perbincangan bukan orang dalam untuk membahas preview Persebaya menghadapi Arema. Jadi nantikan untuk ulasan BOD berikutnya kita akan membahas after match Mas Bim. Aftermatch. Mungkin kalau ketemu Mas Bim di stadion kita akan membuat langsung di stadion. Ya, sudah selesai ya? Selesai. Salah satunya Ali Wani.